Oke cuy, jadi kita udah masuk di dalam masjidnya ya cuy. Jadi terakhir saya kesini itu sekitar 7 tahun yang lalu cuy. Terakhir kesini itu 7 tahun yang lalu karena udah menetap di Jepara, jadi jarang pulang ke Malang, jadi udah nggak pernah main kesini lagi cuy. Tuh. Jadi ada bawah tanah juga nanti ya cuy. Nah kita nanti langsung naik ke lantai atas. Ini masjidnya cuy. Tuh. Nah ini cuy. Dan ada 10 lantai cuy. Tuh, nanti ada kebun binatangnya, ada mallnya, terus ada tempat untuk bercocok tanam cuy di lantai atas ya. Dan ada nanti beduk terbesar ya. Jadi ini semua keluarga dari Jepara. Kebetulan si Bagus dan si Huda ini juga keturunan dari Malang cuy. Asli Arema gitu. Ini di dalam masjid sih. Itu jalan menuju lantai ya. Naik ke sana ya, kita ke lantai 4 sampai ke 10 tuh. Mari kita patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker. Malah loh. Oh, ini masjidnya deh. Kiri lantai 5, lantai 4, kanan menuju lantai 5. Kanan lantai 5 dan lantai sampai lantai 10 ya. Strip sampai ya. Ini masjid warnanya pendek ya. Kayak aku nggak sarung maksudnya. Langsung buka lantai 5 ya? Iya. Langsung buka lantai 5. Oh ya, kalau Bintang ya? lantai 4 cuma kayak gitu cuy ya, tapi keluarga cuma langsung masuk, pengen masuk ke lantai. Ngerti nih ada yang mau si Domrene ya bawa kamera. Jalan keluar, nanti mungkin turun lagi cuy. Itu lantai 5 sampai 10 menuju lantai 7 dan lantai 8 pusat pembelanjaan. Jadi untuk lantai 7 dan 8 itu pusat pembelanjaan ya cuy, swalayan, ada swalayannya juga tuh. Nah, itu cuy. Tuh ya. Tuh gini ya. Udah ada yang tuh cuy. Masjidnya tuh seperti ini. Ini dalam masjid cuy. Nah, di atas tuh ada lantai 9 10. Itu kubah yang masih proses ya cuy. Dan pembangunan masjid ini tanpa menggunakan atau bantuan dari alat bantu seperti kren dan alat-alat canggih cuy. Tanpa arsitektur khusus ya cuy. Jadi hanya anak-anak santri, menurut pengelola itu hanya anak-anak santri di pondok pesantren aja cuy. Jadi biasanya kalau untuk membangun masjid sebesar ini tuh kita harus membutuhkan yang namanya alat bantu seperti kren itu ya. Tapi ini enggak, dengan alat seadanya cuy. Maka dari itu waktu pembangunan itu orang di tempat kami itu ya, warga sekitar itu kurang paham gitu. Akhirnya dinamakanlah Masjid Iban karena tiba-tiba ada, padahal kalau menurut Pak Kiai atau pengelola atau pemilik pondok pesantren itu juga prosesnya lama gitu. Cuman biasanya kan kalau kita itu ada pembangunan pasti ada truk pengangkut material, ada kren dan ada yang lain-lain. Sedangkan ornamen-ornamennya semua itu mengusung dari ornamen-ornamen timur tengah cuy. Ornamen timur tengah. Seperti kayak keramik-keramik juga itu katanya dari timur tengah, kayak dari Yunani atau dari mana gitu. Tuh kayak gini. Bahkan ini ya. Tuh. Itu enggak cuy. Nah, nanti kalau mau turun kita bisa langsung foto langsung jadi ya cuy. Tuh.
Jadi kita langsung naik ke lantai 6 ya. Lantai 6. Nah, terus untuk ini yang lantai yang ini cuy, itu untuk panjat tebing ya itu. Itu menuju lantai 6 dan sampai lantai 10 ya. Pusat pembelanjaan nanti di lantai 7 dan lantai 8 itu ya shopping center ya. Nah, itu langsung ke lantai 7 dan sampai lantai 10 dan terus sih ke pusat pembelanjaan itu lantai 7 sampai lantai 8 dan lantai 8 gitu. Tuh. Itu yang di bawah ya cuy. Tuh ya. Itu yang di bawahnya banyak cuy. Jadi mantap tuh. Menuju lantai 7 dan lantai 8. Tuh ya. Kamar mandinya banyak. Kira-kira itu muat untuk sekitar 4.000-5.000 orang masuk aja ya. Sampai 10.000 orang tuh. Kios santri ya. Kios santrinya tuh di atas ini. Lihat. Dan untuk membangun ini tuh hanya butuh santri-santri ya katanya. Jadi tanpa ada bantuan dari arsitektur khusus. Tuh. Nah, ini untuk shopping center ya, shopping center milik santri-santri ya. Ini shopping centernya itu di sini. Nah, ini shopping center cuy. Jadi shopping center tuh ya. Ini di lantai 7 dan ke arah lantai 8 ya. Nah, ini untuk shopping center ya cuy. Tuh, ini shopping center di masjid di lantai 7 atau lantai 8 ya. Nah, ini di sini nih, ini shopping center, jadi pusat pembelanjaan. Dan kalian tuh kalau belanja di sini tuh lebih murah dari solan-solan di luar sana, cuy. Jadi ini milik para santri ya, itu. Shopping centernya tuh ini. Ngomong-ngomong shopping center, cuy. Para keluarga kemana ya, cuy? Kita ketinggalan jauh kayaknya, cuy. Nah, ini shopping centernya itu di lantai 7 dan lantai 8. Jadi nanti teman-teman kalau mau beli tinggal ngambil, nah nanti langsung bayar kasirnya ke sana ya. Gitu. Tuh. Dan modern banget sih. Tuh lihat. Mantap enggak? Kan, tuh. Untuk kasir 2 tuh ya. Jadi semuanya sudah pakai komputer ya. Oh. Mantap enggak? Tuh ya. Nah nih, mantap gak sih? Ya, ada es krim ya, semuanya ya. Yang penting halal itu ada di sini. Tuh, stand oleh-oleh. Jadi tempat oleh-oleh tuh, food courtnya tuh di sini tuh. Aneka makanan ringan, macam-macam minuman, madu dan obat es krim. Nah, kalau mau beli madu sini cocok cuy. Pasti jamin murni. Gini merah murni atau madumu? Madu asli. Madu asli, tapi kan bukan murni ya. Ya paham. Tuh lihat. Jadi tempat shopping centernya tuh mantap banget tuh. Asli madu loh, Pak. Asli madu. Iya. Selalu memakai masker, enggak masker, cowok. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tidak. Sudah. Karena tadi nggak sengaja jadi kita nggak bawa kamera cuy. Tuh. Bareng mlebu piye? Tang. Medun. Angka 10 urung Anu. Nanti insya Allah dilanjut lagi. Oh. Jadi teman-teman udah nggak kuat cuy karena tinggi banget ya tuh. Gini. Foto-foto gini loh, foto-foto gini loh. Tuh ya. Apa enggak? Tuh ya. Jadi ini di dalam masjid sih. Ini di dalam masjid. Jadi kalau kita mau masuk ke sini tuh sandal harus dimasukin ke kresek tuh. Ya. Jadi nggak boleh memakai sandal, tapi sandalnya boleh dibawa di kresek tuh. Mantap nggak? Tuh. Kalau di atas ini tuh mungkin lantai 9 ya. Ya lantai 9, terakhir tuh lantai 10. Cuma lantai 9 tuh kayak kebun-kebun. Kebun tenan ya?
Jadi karena saya udah lama tinggal di Jepara, jarang pulang ke Malang, jadi udah lama. Terakhir ke sini 7 tahun. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu saya terakhir ke sini. Ya banyak perubahan ya cuy. Banyak perubahan. Dan itu ada towernya tuh. Kalau dulu itu ada benderanya cuy. Mungkin itu untuk penangkal petil atau apa, saya nggak tahu ya, kurang paham konsepnya. Kalau ini mungkin untuk bendera juga ya cuy. Ini bendera ya, kayaknya ada tiang dan apa ya. Kerekan nih koloran yang jenis. Tuh pengait itu loh. Ayo sih. Jadi seharusnya kita mau naik ke atas cuy. Cuman keluarga udah pada capek. Langsung kita turun. Buat teman-teman jangan lupa subscribe biar saya tambah semangat untuk upload video-video yang menarik ya tentang wisata dan yang lain-lain, oke? Nah, sekarang kita langsung ini kios santri atau jalan keluar. Jadi jalan keluarnya kita langsung turun. Itu gelas sandalnya lali. Ini di Tumben ya sih, atau mungkin yang kemarin ya, biasanya tuh di lebaran kayak gini tuh ramai banget itu. Cuman ini di hari raya ketiga ini nggak begitu ramai, atau mungkin karena gedungnya terlalu besar ya, masjidnya terlalu besar, jadi kelihatannya itu enggak ya, karena bisa untuk ribuan orang cuy, bisa untuk ribuan orang. Tuh lihat tuh camilannya tuh 10.000 dapat 4, jadi murah banget cuy, murah banget. Jadi harganya itu bisa lebih murah dari yang di luar ya cuy. Itu meskipun swalayan ya. Tuh ada barbershop juga tuh, yang mau potong botak bisa tuh, mantap nggak? Mantap nggak? Ada capek kita langsung turun. Kita udah naik ya, sekarang kita turun, itu capek banget itu. Memang bener-bener masjid besar banget sih. Jadi di masjid itu ada swalayannya, ada kebunnya, ada akuarium, terus banyak ya cuy. Juga ada tempat untuk bercocok tanam cuy, tuh. Mantap nggak? Tuh ada tempat untuk bercocok tanam. Dilarang parkir di sini. Tuh ya, ada tempat untuk bercocok tanam cuy. Tuh ya. Ini di atas masjid cuy. Tuh kebunnya di sana tuh, itu untuk kebun buah-buahan ya. Ini di atas masjid cuy. Itu untuk kebun buah-buahan di sana tuh. Mungkin kita bisa turun ke sini ya. Tuh di bawah itu di sana. Dan nanti di bawah ini juga ada kayak kolam danau yang ada para perahunya cuy. Dulu itu ada perahunya, tapi saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu waktu 7 tahun yang lalu tuh saya pulang ke Malang, terakhir tuh ada kolam dan ada perahunya di tengah-tengah cuy. Kalau itu rumah warga ya cuy. Ada ayam tuh, mantap nggak tuh? Dengan ngeliat ayam tuh, kan? Tuh. Juga perkebunan Jisriyah, nggak tahu ya, Jisriyah. Mungkin yang punya Busri atau siapa nggak tahu juga. Mantap cuy. Tapi terakhir ya Gi. Ayo. Ini teman-teman memutuskan untuk turun cuy, karena capek cuy. Masih ada 2 lantai sebenarnya cuy. Ini masih lantai 8. Terakhir itu lantai 9, 10. Terakhir itu lantai 9 dan 10. Tapi teman-teman untuk memutuskan untuk turun. Jadi keluarga minta untuk turun karena udah capek kayaknya sih. Karena ini selain mungkin sebelum turun kita bisa lihat untuk kebun buah-buahnya sebentar, nggak apa-apa ya. Kita lihat untuk kebun buah-buahnya itu ada pohon kelengkeng, pohon mangga, semua tabu lampot ya cuy. Jadi semua itu tabu lampot. Nah, dan bangunan seperti ini itu tanpa menggunakan alat bantu, alat berat seperti kren atau, dan juga tanpa bantuan arsitek tertentu ya.
Jadi hanya hasil dari santri-santri itu menurut pengelola gitu. Tuh, nah karena sebesar ini dan warga itu kadang-kadang itu kurang ngeh atau kurang paham waktu material turun, materialnya lewat di sekitar sini. Jadi disebutlah yang namanya Masjid Iban atau masjid yang semalam jadi gitu cuy. Tapi menurut kiai pengasuh pondok pesantren itu dikerjakan oleh para santri begitu cuy. Jadi tidak boleh salah paham guys. Tuh ya. Tuh lihat. Mantap enggak? Mantap cuy. Tuh, nah itu untuk lantai terakhir ya. Kalau untuk yang di sana, kalau ini kubahnya, nah untuk kubah yang di sana itu untuk gunung-gunung itu ya, itu seperti gunung buatan itu untuk panjat tebing cuy. Untuk panjat tebing ya. Tuh. Mantap gak itu kebun. Jadi sebelum pulang keluar ya ini ya di akuarium atau musola atau studio foto, kita nanti keluarnya juga ke sini ya. Itu kita copot dulu cuy. Jadi harus dicopot dulu tuh ya. Dicopot dulu baru kita masuk ya. Jadi semua dicopot yang pakai sendal terus dimasukin ke kresek tuh cuy. Mantap enggak? Jadi kalau kita tadi itu masuknya dari sana, nah kita keluarnya sekarang dari sini tuh. Teman-teman. Mantap enggak? Nah, sekarang kita langsung keluar cuy. Keluar, terus sandalnya jangan lupa dicopot ya. Ya keluar nih, langsung kita pulang. Kita mau mampir di rumah ketemu mama. Setelah itu OTW langsung pulang Jepara. Jadi mungkin nggak nginep ya di Malang ya. Nginep di jalan semalam tuh. Begini. Kita langsung keluar tuh. Itu udah nyampe luar tuh. Tuh ya. Bentar. Di luar lagi cuy tuh ya. Jadi sendalnya boleh dipakai sekarang ya. Tampak luarnya tadi belum sempat ke shoot semua tuh ya. Balik. Nah, jadi nanti kita langsung pulang cuy. Ya. Mungkin besok-besok kita pulang kampung lagi, kita masuk ke sana ya. Si Neng juga nggak ikut ya. Besok istri diajak ya. Kita ajak masuk ke sana cuy. Itu ornamennya itu dari timur tengah semua cuy itu. Kita sama Bagus langsung pulang. Nanti si Bagus mungkin tinggal di Malang karena dia nanti berangkat ke Jakartanya langsung dari ini ya. Jadi si Bagus nanti berangkat ke Jakarta, dia langsung dari Malang cuy. Kalau kita langsung nanti OTW langsung Jepara ya. Nah, kalau si Bagus nanti langsung ke Jakarta. Tanggal berapa Gus mulai kerja? Di hari Senin tuh si Bagus udah mulai kerja cuy. Jadi mungkin Bagus Minggu berangkat ke Jakarta itu langsung dari Malang ya cuy. Jadi nanti kita langsung OTW gitu. Nanti mungkin nginep di jalan ya. Jangan kita cuma sama si Bintang dan sama si ayahnya Bintang sama Mas Bagung doang. Nah, jangan lupa subscribe ya guys.